Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyawati dari kelas Diligent. Di sini saya akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21, mata kuliah pengantar perpajakan. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per/32/PJ/2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per/16/PJ/2016. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016. Dan yang terakhir, yang keempat, peraturan atau undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Dan yang perlu diingat, peraturan tentang tarif PTKP atau penghasilan tidak kena pajak saat ini tidak berbeda dengan peraturan PTKP tahun 2016 silam. Sehingga perhitungan PPh 21 tahun ini masih merujuk pada peraturan PTKP yang telah ditetapkan tahun 2016 tersebut. PMK nomor 101/PMK.010/2016 yang berisi yang pertama, 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 rupiah per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 54 juta per tahun atau 375 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Dan yang terakhir, yang keempat, 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Komponen perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan bruto atau penghasilan kotor. PPh pasal 21 yang terdiri dari penghasilan rutin dan penghasilan tidak rutin. Yang kedua, pengurangan penghasilan bruto yang terdiri dari yang pertama, biaya jabatan 5% maksimal Rp500.000. Yang kedua, biaya pensiun 5% maksimal Rp250.000. Dan yang ketiga, iuran BPJS yang dibayarkan karyawan. Yang ketiga, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sesuai dengan PMK nomor 101/PMK.010/2016. Bagaimana jika tidak memiliki NPWP? Maka akan dikenai tarif sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Berikut saya akan memberikan contoh soal perhitungan PPh pasal 21, pegawai tetap yang menerima bonus. Contoh soal, Sudiro tidak kawin atau TK-0 bekerja pada PT Kolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar 5 juta rupiah sebulan. Pada bulan Maret 2016, Sudiro memperoleh bonus sebesar 8 juta rupiah. Sehingga pada bulan Maret 2016, Sudiro memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar 5 juta rupiah dan bonus sebesar 8 juta rupiah. Setiap bulannya, Sudiro membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp80.000. Cara penyelesaian yang pertama, kita akan menghitung gaji dan bonus Pak Sudiro selama setahun berdasarkan perhitungan dari PPh pasal 21. Tahap pertama, penghasilan setahun Pak Sudiro dikalikan dengan gaji yang diperoleh Pak Sudiro selama sebulan. Nah, berikut 12 bulan dikali 5 juta, sama dengan 60 juta rupiah. Lalu, masukkan bonus Pak Sudiro karena pada tahap pertama ini kita akan menghitung gaji dan bonus Pak Sudiro. Bonus Pak Sudiro, masukkan 8 juta rupiah.
Lalu hasil dari gaji Pak Sudiro selama setahun tersebut ditambahkan dengan bonus menjadi 68 juta rupiah. Tahap kedua, kita akan menghitung pengurangan penghasilan bruto. Yang pertama, biaya jabatan 5%. Mengapa 5%? Karena biaya tersebut sudah diatur oleh Direktur Jenderal Pajak nomor 16/PJ/2016. Nah, jadi 5% dikali 68 juta. 68 juta itu dapat dari penghasilan bruto selama setahun yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, jadi 5% dikali 68 juta sama dengan 3.400.000 rupiah. Lalu, yang kedua, menghitung iuran pensiun. Iuran pensiun Pak Sudiro selama setahun sebesar 80.000 rupiah yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Lalu 80.000 rupiah tersebut dikalikan selama setahun sama dengan 12 bulan. 12 dikali 80.000 sama dengan 960.000 rupiah. Biaya jabatan, lalu biaya jabatan ditambah iuran pensiun selama setahun. Maka hasilnya 4.360.000 rupiah. Nah, penghasilan setahun Pak Sudiro sebesar 68 juta rupiah dikurangi dengan pengurangan penghasilan bruto sebesar 4.360.000 rupiah. Maka penghasilan neto setahun Pak Sudiro adalah 63.640.000 rupiah. Tahap ketiga, kita akan menghitung PTKP setahun Pak Sudiro. Untuk wajib pajak orang pribadi berjumlah 54 juta. Kenapa 54 juta? Karena Pak Sudiro hanya dikenakan wajib pajak orang pribadi. Jadi, penghasilan neto setahun sebesar 63.640.000 dikurangi wajib pajak pribadi sebesar 54 juta rupiah. Maka, penghasilan kena pajak setahun Pak Sudiro sebesar 9.640.000 rupiah. PPh pasal 21 terutangnya adalah 5% dikali 9.640.000 rupiah sama dengan 482.000 rupiah. Penyelesaian kedua, PPh pasal 21 atas gaji setahun. Yang pertama, tahap pertama, penghasilan setahun Pak Sudiro 12 bulan dikali 5 juta sama dengan 60 juta. Maka penghasilan bruto setahun Pak Sudiro adalah 60 juta rupiah. Tahap kedua, kita masuk ke pengurangan penghasilan bruto. Yang pertama, biaya jabatan 5% dikali 60 juta. 60 juta ini dari penghasilan bruto setahun ya. Jadi 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Yang kedua, iuran pensiun selama setahun 12 bulan dikali 80.000. 80.000 dari mana? Kan dari iuran pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Jadi 12 dikali 80.000 sama dengan 960.000. Nah, biaya jabatan dan iuran pensiun ini ditambahkan jadi 3.960.000. Selanjutnya, penghasilan bruto selama setahun ini dikurangi dengan 3.960.000 dari pengurangan penghasilan bruto ya. Jadi penghasilan neto setahunnya yaitu 56.040.000. Tahap ketiga, kita akan menghitung PTKP setahun Pak Sudiro. Untuk wajib pajak sendiri atau wajib pajak orang pribadi dikenakan sebesar 54 juta. Jadi penghasilan neto setahun Pak Sudiro dikurangi dengan 54 juta, maka penghasilan kena pajak setahunnya yaitu 2.040.000 rupiah. PPh pasal 21 terutangnya 5% dikali 2.040.000 rupiah, maka hasilnya yaitu 102.000 rupiah. Penyelesaian yang ketiga atau yang terakhir ini adalah PPh pasal 21 atas bonus, yaitu 482.000 rupiah dari perhitungan PPh pasal 21 atau gaji dan bonus selama setahun yang telah kita hitung di penyelesaian pertama, dikurangi dengan 102.000 rupiah dari PPh pasal 21 atas gaji setahun yang telah kita hitung di penyelesaian kedua. Maka hasilnya 482.000 rupiah dikurangi 102.000 rupiah, hasilnya yaitu 380.000 rupiah. Maka itulah hasil perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap yang menerima bonus. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.